Silakan kembali. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terus berkati. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom. Shalom. Selamat bertemu, kita bersuka cita. Hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah bersama-sama. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini firman Tuhan bilang dosa karena lidah. Kalau majelis sinode kasih tema untuk kita adalah berhati-hati dengan kata-kata. Itu tema dari majelis sinode. Berhati-hati dengan kata-kata. Kalau Yakobus bilang dosa karena lidah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya mau tanya sedikit. Biasanya pernah tidak saudara hitung satu hari itu kalau kita bicara itu kata-kata berapa banyaknya? Ada yang hitung kok? Sonde, apalagi kalau ada marah, ada mau hitung lain kata-kata. Son pernah hitung? Satu hari kau tunggu keluar berapa kata Nah, kemarin saya coba cari di Google. Google ini kan paling gampang cari informasi. Tanya di Google. Satu hari itu manusia itu kira-kira kasih keluar satu hari itu berapa kata? Luar biasa. Dia kasih keluar banyak sekali pencarian. Tapi satu dia bilang begini. Ada riset dari satu universitas di Arizona, di Amerika. Mungkin dekat-dekat jam 2 begitu. Dia bilang begini, satu hari itu rata-rata manusia itu kasih keluar kata sekitar 16.000 kata. Satu hari. Dari pagi sampai malam. Tapi ada satu penelitian lagi bilang begini. Louise Bensi kasih satu penelitian bilang begini. Tapi yang menarik adalah dalam satu hari itu, laki-laki dan perempuan berbeda mengeluarkan jumlah kata. Kalau perempuan dia kasih keluar satu hari itu 20.000 kata. Kalau laki-laki berapa? Hanya 7.000. Bayangkan saudara, perempuan dia kasih keluar tuh 20.000 kata, kalau laki-laki cuma 7.000. Kenapa begitu? Dia bilang begini, karena perempuan itu lahir dengan ada satu vitamin, protein di dia kepala sebelah kanan, yang mengatur dia punya kemampuan untuk bisa melihat detail dan juga kemampuan dalam berbahasa. Karena itu dia punya bahasa itu lebih banyak. Nah, jadi sekarang kita bisa mengerti. Bukan karena keturunan. Ini memang keturunan tukang cerewet. Bukan. Tapi memang rupanya dia diciptakan begitu. Bahwa di otak sebelah kanan ini ada protein yang membuat dia itu mampu untuk melihat detail sampai kecil-kecil. Dan juga kemampuan dia dalam berbahasa. Sehingga kalau dia lihat apa, mama-mama, perempuan, dia pun komentar lebih baik dari bapak-bapak. Baju saja, saudara. Saya kasih contoh, kalau di toko, bapak dengan mama di toko beli pakaian kasih anak. Bapak bilang, ambil sudah. Mama akan lihat banyak, saudara. Dia pun model, dia pun warna, dia pun pita-pita, dia pun segala macam. Tapi baju saya tidak cukup. Dia pun aksesoris yang tempel kiri kanan, macam-macam. Itu baru benda, saudara. Bayangkan kalau kemudian dia berkomentar tentang orang atau tentang situasi. Jadi, saudara bisa membayangkan bahwa kenapa kalau bapak pulang ke rumah itu, mama sambut duluan bukan dengan kopi, tapi sambut duluan dengan kata-kata. Panjang sekali. Dia lapor mulai dari anak pertama sampai anak ke-7 perkara. Dia cukup itu ditambah dan tetangga punya lagi. Begini. Karena memang satu hari itu menurut penelitian, dia akan puas kalau dia sampai 20.000 kata. Jadi kalau dia omong banyak begitu, dia capek, malam dia tidur dia enak. Karena dia suka keluar 20.000 kata. Jadi kalau bapak-bapak bilang, istri cerewet. Ya memang karena dia terlahir seperti itu. Jadi kalau perempuan yang banyak beromong, memang itu sudah. Karena begitulah dia adanya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hari ini Paulus bicara hal yang menarik tentang perkataan. Dari lidah keluar kata-kata. Paulus bicara bagaimana orang belajar untuk mengendalikan dia punya kata-kata. Jadi surat yang kita baca hari ini, saudara, ini surat Paul Rasul Yakobus kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil
Karena mereka sedang berusaha bagaimana caranya supaya kita bangun relasi yang baik. Hubungan satu dengan yang lain baik. Bagaimana supaya kita hidup sebagai satu persekutuan, satu keluarga Allah. Nah, menurut Yakobus, salah satu yang bisa merekatkan, tapi juga bisa menghancurkan itu persekutuan, kalau orang tidak mengendalikan lidahnya. Kalau orang tidak mengendalikan mulutnya. Kalau orang tidak mengendalikan apa yang dia katakan. Karena itu, ada istilah bilang mulutmu harimaumu. Mulut kita bisa mendatangkan hal yang baik, bisa juga bisa menjadi bencana. Mulut yang sama, tadi firman Tuhan bilang mulut yang sama bisa omong berkat, bisa juga omong kutuk. Nah, Yakobus bicara bagaimana orang harusnya bisa berelasi dengan baik, bangun hubungan dengan baik. Salah satunya adalah kemampuan orang mengendalikan kata-kata. Kalau dia pun kata-katanya baik, relasinya bagus. Tapi kalau dia pun kata-kata penuh sindiran, amarah, kebencian, rusak dia pun relasi. Orang tidak suka untuk berdekat, bangun hubungan dengan dia. Nah, karena itu Yakobus kasih andaikan 3 hal menyangkut kemampuan orang mengendalikan dia pun kata. Bagaimana lidah itu berkuasa? 1, dia bilang gini, seperti api yang bisa menghanguskan satu hutan. Bayangkan api kecil bisa kasih rusak satu hutan. Atau hewan buas. Manusia bisa mengendalikan banyak hewan, tapi lidah tidak bisa dikendalikan. Dan yang ketiga dia bilang apa? Seperti kemudi kapal. Kapal ini besar, angin datang dari mana-mana, gelombang tinggi. Tapi keselamatan kapal tergantung dari dia kemudi, setirnya. Kecil saja, sepotong sah. Tapi dia yang mengendalikan jalur perjalanan itu kapal. Jadi Paulus bilang seperti itulah kuasa lidah. Bisa menghancurkan, bisa mendatangkan badai, berkat, bencana. Di situ dia punya kuasa. Nah, karena itu sore ini saudara, saya mengajak kita merenungkan 3 hal. Waktu kita baca tentang firman ini. Supaya ketemu hidup baik satu dengan yang lain. Supaya aman ini kita punya relasi. 1. Saudara, ingat baik-baik. Bahwa setiap kata kita, perkataan kita, yang keluar dari bibir mulut kita harusnya jadi berkat. Membangkitkan semangat, bukan kutuk yang mematahkan semangat. Itu tugas orang beriman. Tugas supaya kita belajar mengendalikan lidah kita, bibir kita, kata-kata kita. Supaya waktu dia keluar, kata-kata itu harusnya membangkitkan semangat. Bukan mematahkan semangat orang. Saudara harus tahu bahwa dalam setiap kata-kata yang kita keluarkan, ada kuasa di sana. Dia bisa menghasilkan kutuk, dia bisa menghasilkan berkat. Saudara lihat saja, semakin banyak saudara omong tentang hal sonbai, yang terjadi tidak baik. Semakin sering saudara maki-maki anak-anak, semakin dia tambah rusak. Semakin saudara gosip tidak baik, yang tidak baik yang datang. Karena apa? Ada kuasa di itu perkataan. Bahasa seperti kebun binatang, anjing, babi, hewan dan segala macam. Bahasa-bahasa yang merusak tetap relasi, tidak mendatangkan berkat. Bahasa-bahasa yang seringkali membuat orang kemudian dapat harga diri jatuh, hilang harga dirinya. Kalau memtua pakai dia bapak, dia suami, sampai dia suami bisa omong. Semua memtua omong sampai dari A sampai Z. Coba kalau dia omong itu firman Tuhan, dia suami pun hati senang. Tapi kalau dia omong itu kata makian segala macam, rusak itu relasi. Sebentar lembah baik juga, tapi dalam hati tetap teringat ini kata-kata yang baik. Ada keluarga yang sudah terbiasa dengan kata-kata seperti itu. Karena itu dia punya gambaran diri itu rusak. Istrinya hidup dengan sakit hati. Karena apa? Hari-hari dia suami yang memaki saya dia istri. Anak-anak tumbuh dengan rasa tidak percaya diri. Karena senantiasa dikasih tahu sebagai anak yang bodoh, soalnya berguna, tidak bermanfaat. Anak-anak dong semua pembahas tidak ada yang baik. Akhirnya jadilah anak-anak seperti itu. Orang itu, manusia itu memang begitu. Cenderungnya itu lihat yang dia pun negatif dan omong yang negatif. Dia tidak mau lihat hal yang positif yang baik. Padahal hal yang positif yang baik itu
Itu yang kemudian menjadi berkat. Coba saudara perhatikan. Kalau yang kelihatan itu yang datang untuk gemuk dan hitam orang. Biasanya ketemu, wih, lu dari mana? Kita tambah besar sah. Padahal dia sudah diet 1 bulan, tapi belum kelihatan. Tapi hidup kita besar lah. Orang lihatnya dia pun negatif duluan. Kenapa orang saya bilang, wih dari jauh bisa lihat lu, dia tambah gagas sah. Orang rasa, oh berarti dia punya usaha ini ada hasil. Ada separuh kalau dia punya teman, dia punya sahabat, kulit agak sedikit gelap, hidup hitam lah, merege. Coba, siapa cuma lahir dengan merege? Kalau bisa pilih juga kita juga mau bleaching kulit, bang, bagus-bagus punya. Tapi tiap kali yang datang, wih hitam sudah datang. Kasihan nang. Atau, PC sudah datang. Kadang-kadang di ketemu pikir bahwa itu bahasa yang main gila sang. Hei PC, mari cium mama Ani sini dong. Kira dia cium dari hati tulus. Dia tidak cium dari hati tulus. Dulu saya anak begitu. Yang nomor 1 itu, walaupun dia, kalau menurut dia punya saudara, dia gagal lah, dia punya kulit bagus. Tapi satu dia punya kekurangan menurut mereka, dia pesek. Nah kalau kita bilang pesek itu kan artinya kadang dia menangis. Jadi supaya dia jangan kelihatan menangis, daun rubah dia pembahasa, mancung ke dalam. Oh dia sudah pernah menangis lagi, karena mancung walaupun ke dalam. Nah saudara, banyak kita ini, lihat media sosial, kita pun gambaran diri, kita pun kehidupan itu dirusak oleh kata-kata yang tidak jadi berkat. Dirusak oleh kata-kata yang membuat kita menilai hal-hal yang tidak baik duluan. Bukan hal-hal yang duluan jadi berkat. Coba saya sudah lihat sekarang, kalau orang buka Facebook, orang lihat iklan-iklan, yang ditampilkan itu apa? Yang cantik itu adalah yang dia rambut lurus. Maka kalau Desember salon itu mete kerja. Kasih lurus rambut. Karena yang cantik itu lurus rambutnya. Yang dia pukul itu bersih seperti orang Korea. Yang tinggi-tinggi. Nah saudara, kita usaha bagaimanapun juga kan tidak bisa seperti itu saudara. Lah saya orang timur misalnya. Orang timur kita kebanyakan rambut kita kriwil-kriwil. Biar kita kasih lurus juga 2-3 bulan dia muncul kembali. Nah bagaimana kita kemudian bilang bahwa aduh. Separuh bilang hikariting Ada yang bilang, hikariting tidak bersahabat, bikin habis minyak sah. Nah bayangkan kalau sudah orang begitu, kan sakit hatinya, tidak jadi berkat. Nah kita orang sabu ini satu-satu saja yang putih. Kebanyakan adalah hitam menuju sawo matang, itu bahasa penghiburan. Lah kita lulur bagaimanapun juga tetap hitam. Tapi orang bilang, hei, coba dong datang musuh hitam begini, coba mandi bersih dong. Mandi juga tapi tetap hitam, mau bikin apa? Kan tidak bisa. Tapi di media sosial bilang bahwa itu dong son bagus. Yang bagus tuh yang putih mengkilat bagus dong. Bapak Ibu dan saudara, apa yang salah dari itu? Itu kan ciptaan Tuhan. Tapi kata-kata kita yang kemudian menjatuhkan orang punya harga diri, nilai diri. Dari apa? Dari kata-kata. Satu orang rusaknya hanya dari satu kata san. Itu yang tadi Yakobus bilang, satu api membakar satu hutan yang besar. Demikian juga dengan kata-kata. Kalau mau jadi berkat, bicaranya hal yang baik, yang positif, yang semangat. Anak pulang dari kampus, dia bawa dia punya hasil skripsi yang dikonsultasi. Tebalnya begini saudara. Saudara yang pernah konsultasi di dosen itu kalau dia koreksi, dia coret tuh kadang dia coret soalnya pakai rasa. Kita print ini banyak, ini uang habis. Tapi dia coret dari 1, 2, 3. Semua lembaran dia coret. Pulang kita punya kepala sembiring. Sampai di rumah mama tanya, "Karmana wisuda? Ketemu tetangga wisuda, lalu malam wisuda ini. Ini anak tambah stres." Hai mama, panjang dia pun marahnya. Anak tambah stres saudara. Kenapa kita tidak bilang begini? Karmana tadi, hei dosen coret-coret, ya sudah. Mari mama ajak, mari kita berdoa. Siapa tahu minggu depan pi konsultasi, Tuhan buka dia punya hati, lu kerja tambah bagus lagi. Itu kan lebih baik daripada kita komentar yang kemudian bikin dia mau usaha lagi. Bapak Ibu dan saudara, banyak kali yang kita buat itu
membuat orang pun hati tambah kecil, bukan tambah semangat. Bukan dia semangat untuk bangkit, tapi kadang-kadang semangat untuk dia semakin lemah. Kita tahu bahwa dia berputus cinta. Nyonya pacaran yang dia 7 tahun. Nikah dengan dia pun sahabat. Begitu coba kita bilang, Piko sudah apa. Pasti Tuhan siapkan yang terbaik. Mati 1, tumbuh berapa? Tumbuh 1000. Tahu hari ada yang masih salam-salam tuh. Masih banyak. Jangan patah semangat. Separuh kita bilang gini, tadi bisa bilang apa? Lebih buang waktu sah. Jaga orang pun jodoh begitu dia berhasil. Tambah sakit hati saudara. Apalagi kalau kita bilang, sudah lu harus mengiyakan. Memang lu pun kawan lebih gagah dari lu. Makanya bisa bilang itu hari, tarik itu rambut. Pergi di salon. Luna bilang bahwa biar alami. Alami terakhir, jadi nikah toh. Itulah kenapa baygon rasanya Sprite saudara. Karena tidak ada semangat buat dia. Dia tambah rasa, waduh hidup sudah ada arti lagi. Karena apa? Kata-kata saudara. Tapi coba kita kata-kata membangkitkan. Kasih semangat dia. Sudah. Pasti ada jodoh lain. Tuhan pasti memberkati. Ada yang terbaik. Itu kita membangkitkan dia semangat saudara. Saudara, saya mau bilang begini Pak saudara. Ada 3 hal yang tidak bisa kita tarik. Sekali saudara kasih keluar, sekali saudara lewatkan. 1. Kesempatan. Kalau 1 kesempatan datang, kita lewatkan. Untung-untung berada kesempatan yang sama. Kadang-kadang tidak ada lagi. Jadi kalau ketemu sekolah, ini kali ketemu sama sekolah begitu, jalan-jalan, main-main begitu. Besok lusa mau kesempatan sekolah, tidak ada lagi. Yang kedua, waktu. Waktu kalau sudah lewat, tidak bisa kita putar. Ini hari, ketemu kasih habis waktu dan bermain, tidak bisa lagi ini waktu kita putar kembali. Dan yang berikut apa? Kata-kata. 1 kali saudara kasih keluar, tidak bisa saudara tarik kembali. Karena ini bukan seperti kita tulis surat. Kau suka kucak-kucak buang sama dia. 1 kali kata-kata dikeluarkan, saudara tidak bisa tarik lagi. Karena itu, pepatah bilang apa? Omong, pikir baru omong. Jangan orang berpikir, habis setiap kata-kata yang bikin orang marah, baru kemudian, cepet yang omong, omong. Mau bikin apa lagi? Kata-kata kita saudara jadi berkat. Karena itu ayat 10 bilang kepada kita begini. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Itu nasihat buat orang beriman. Kita pun mulut ini bisa keluar berkat, bisa keluar kutuk. Tapi orang beriman tidak boleh seperti itu. Yang dia keluarkan apa? Kata semangat. Kata berkat. Supaya kemudian hal berkatlah yang terjadi. Yang kedua, apa yang keluar dari lidah itu sesungguhnya gambaran dari apa yang ada dalam kitab hati. Ilmu pastoral dia bilang bahwa kitab perilaku itu dipengaruhi oleh apa yang ada dalam kitab hati. Kalau dalam kitab hati itu banyak kepahitan, yang kita keluarkan itu hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau hati kita diisi oleh hal yang baik, hati kita bersih, hati kita tulus, maka hal yang tuluslah yang keluar. Karena itu, saya mau bilang begini. Kalau mau kita pun kata-kata jadi berkat. Kalau mau kita pun kata-kata positif. Kalau mau kita pun kata-kata membangkitkan semangat. Maka isilah kita punya hati itu dengan firman Tuhan. Dengan kata-kata yang membangun dan memberkati. Hari ini kalau saudara buka Facebook, buka Twitter, buka WA, ada banyak kata-kata yang bisa kita lihat. Tapi seleksi di situ. Mana yang bisa jadi berkat buat kita. Yang pada berkat tidak usah follow dan dia. Tidak usah like dan dia. Kasih tinggal. Ada orang suka kasih naik konten-konten yang bikin kita tambah marah. Tambah jengkel. Tambah emosi. Kenapa kita harus duduk di situ dan lihat. Kemudian cek lagi. Ini siapa yang kasih segala macam. Itu akan berpengaruh terhadap apa dalam kita punya hati. Kenapa kita tidak duduk baca firman? Lihat bagaimana Tuhan pun kehendak. Baca firman Tuhan. Semakin sudah banyak baca firman Tuhan, semakin sudah diisi hidup rohani. Memang kita tidak bisa hafal semuanya firman Tuhan begini banyak. Tidak. Tapi suatu waktu saudara butuh, firman pasti muncul dari hatimu. Dan itu yang menguatkan kita. Kita baca Kejadian sampai waktu ini kita tidak hafal semua. Tapi dari Kejadian sampai Wahyu pasti senantiasa ada
kata-kata yang menguatkan kita. Karena itu perbanyaklah kita membaca hal-hal yang baik. Banyak di toko buku, cari buku renungan, cari buku-buku inspirasi, cari buku-buku yang membangkitkan semangat. Supaya apa? Hati kita diisi oleh hal-hal yang baik. Sehingga waktu kita menghadapi pencobaan, pergumulan, hal baik yang terjadi. Saudara, kalau kita sering dengar hal yang baik itu mempengaruhi kita pun hidup. Karena dari hati keluar hal yang baik. Jangankan tentang firman Tuhan, lagu saja saudara. Coba saudara bandingkan. Kalau saudara lagi mengalami pergumulan yang berat, kesulitan yang berat. Kalau saudara dengar lagu rohani, saudara akan dikuatkan. Betul kesannya? Betul? Waktu kita mengalami pergumulan, kesusahan dalam rumah tangga, susah dan masa depan, kita buka YouTube, kita dengar lagu-lagu rohani, kita dikuatkan. Tapi coba kalau saudara bukanya, itu lagu-lagu Mariam Belina, Dedi Dores, lagu-lagu yang bikin galau hati saudara, sairnya bagus. Tapi seringkali membuat orang tambah sedih, tambah susah. Seolah-olah hidup ini tidak ada harapan. Tapi kalau saudara dengarkan lagu Nikita, dengarkan lagu rohani, dengarkan firman Tuhan, saudara dikuatkan. Karena itu isi hati kita, hidup kita dengan firman Tuhan. Dengan kata-kata yang membangun. Bergaul dengan orang-orang yang kasih saudara kata-kata yang baik. Selain firman Tuhan, dengar lagu yang baik, isi dengan kebenaran firman Tuhan, buku-buku yang bagus. Dekatlah dengan orang-orang yang bicara hal-hal yang baik. Hal-hal yang positif. Jangan berkumpul dengan orang yang suka menjatuhkan orang lain. Yang suka sindir orang. Yang suka bicara jelek orang. Yang suka tidak lihat orang punya kebaikan, keberhasilan. Apa yang baik di orang dia komentar yang sun baik. Bukan dia bilang, wih luar biasa dia punya perjuangan. Itu dulu. Sebaliknya dia bilang, pasti sogok. Kok dia saja. Itu orang-orang yang sudah harus saudara jauhi. Karena apa? Tidak membangun saudara. Lebih banyak apa? Merusak saudara pun hidup. Yang ketiga, kata-kata itu gambaran perilaku saudara. Karena itu apa yang kita katakan, itu juga harusnya nampak dalam pikiran, perkataan, lalu perbuatan kita. Supaya apa? Waktu saudara, pikirnya itu jangan lain. Jangan omong yang lain lagi. Jangan kerja yang lain lagi. Akhirnya jadi apa? Kelainan. Karena apa? Pikir lain, omong lain, kerja lain. Nah, itu hanya orang gila sah. Orang gila itu kan tidak sinkron antara yang dia pikirkan dan yang dia omong dan yang dia kerja. Alkitab bilang kepada kita, Yakobus kasih tahu bahwa seperti seorang guru. Ya, Yakobus bilang seperti perilaku orang beriman itu perilakunya seperti seorang guru. Pada guru itu melekat dua hal. Satu, kemampuan dia mengajar. Jadi kalau guru pasti dia mengajar. Tapi yang kedua adalah guru yang berhasil adalah guru yang waktu dia ajar, dia kerja itu. Waktu dia nasihat apa, dia bikin itu. Lalu kemudian orang ikut. Nah itu guru. Nah Yakobus bilang bahwa orang beriman itu dalam banyak kelompok itu guru sebenarnya. Orang tua gurunya anak-anak. Orang muda menjadi guru dari orang mudanya lagi. Orang tua jadi teladan bagi orang muda. Jadi sebaik kita pun hidup ini hidup yang menjadi teladan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, karena itu Paulus bilang, kalau orang itu melakukan apa yang dia kerjakan, maka sesungguhnya dia sedang menunjukkan integritas hidup. Dia sedang menunjukkan kejujuran hidupnya. Dia omong A, dia kerja A. Dia omong B, dia bikin B. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, itu yang kita kerjakan. Itu yang kita omong. Jangan kita omong lain, di belakang kita bikin lain. Kita puji orang, di depan, di belakang kita omong dia punya sound baik. Bapak, Mama dan Saudara, ada lagu bilang memang lidah tidak bertulang. Betul. Salah satu anggota tubuh yang tidak punya tulang dia lidah. Tapi bayangkan, walaupun paling kecil tidak punya tulang, tapi mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan kita. Karena itu, belajar jadi orang-orang, begitu kita mengeluarkan kata-kata, kata-kata yang menjadi berkat. Orang Kristen, orang tua,
orang muda harusnya jadi teladan. Tidak soal bahwa perempuan itu mengeluarkan 20.000 kata, laki-laki cuma 7.000 kata. Tapi kiranya yang kau kasih keluar 20.000 kata, itu kata-kata yang jadi berkat. Kata-kata yang membangkitkan semangat. Kata-kata yang membuat orang bersuka cita. Bayangkan kalau satu hari 20.000 kata, saudara kasih keluar kata-kata yang menjadi berkat, yang penuh dengan semangat. Anak-anak yang dengar hatinya teduh, senang pulang ke rumah. Karena apa? Di rumah ada mama yang nanti dengar beta pun cerita. Senang pulang ke rumah karena apa? Di rumah dengar ada papa yang kasih nasihat yang baik. Anak-anak mau keluar kemana-mana teringat-ingat ya papa dan mama punya nasihat-nasihat yang baik. Bukan marah, bukan mengomel, bukan berkelahi. Karena apa? Dia tahu dan dia ingat. Dia pembapa mengapa itu yang dia pembapa kerja. Alkitab bilang kepada kita, Yakobus bilang kepada kita bahwa ayat 12 bilang begini, ayat 11 bilang begini. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi, perkataan kita hendaknya sejalan dengan tingkah laku kita. Kalau saudara bisa bikin buat itu, saya kira tidak perlu jadi pendeta, penatua diaken untuk jadi berkat, untuk menjadi seorang yang memberitakan firman. Karena apa? Dia omong apa, dia kerja itu. Itulah orang-orang yang bisa dipegang kata-katanya, yang bisa dipercaya, orang-orang yang punya integritas. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.